Jelas ya. Jadi bagi yang bertaruh, yang sudah berjanji, yang sudah banyak ngomongan di mana-mana, nah, tunaikan janjimu itu. Kalau tanganmu dipotong, potong tanganmu. Ya, kalau kambingmu potong, potong kambingmu. Saya, Dr. Ran dan Ran Law Firm adalah pertaruhannya. Alhamdulillah, hari ini rentang waktu 90 hari itu dinyatakan masuk untuk menjadi bahagian dari gugatan kami. Sehingga gugatan kami alhamdulillah dapat diterima dinyatakan lengkap. Saya mengapresiasi kepada majelis hakim yang demikian rupa mampu membangun komunikasi sehingga mereka, kami yakin, menjadi hakim yang adil dan menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Yang kedua, bahwa tadi disepakati oleh majelis dan kami selaku pemohon atau penggugat agar majelis berkirim surat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang ditembuskan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan PLT Bupati Padang Lawas serta Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan jajaran lembaga tinggi negara agar Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk tidak menerbitkan surat keputusan apapun terkait dengan jabatan Bupati Padang Lawas, yaitu Bapak Ali Sultan Araham. Karena hari ini sudah dalam proses due process of law, itu proses hukum sampai ada kekuatan hukum tetap, kecuali Gubernur Sumatera Utara mencabut kembali surat dimaksud dan mengembalikan posisi PLT Zarnawi Pasar Ibu menjadi wakil Bupati Padang Lawas. Paham ya? Dua. Dan itu akan disepakati. Jadi karena itu Pak Gubernur, Biro Oda, Saudara Rashid, saya ingatkan dan saya harapkan kalian konfirmasi juga kan. Tak usah kirim lagi surat kepada kami. Kami tidak penting surat itu. Yang penting kalian hadir di sini. Kirim surat kalau di online untuk kita bertarung dengan kebijakan yang Anda buat yang patut kami duga adalah keliru dan melanggar hukum. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, kami menolak menerima kuasa yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara. Karena berdasarkan jurisprudensi yang ada di tempat ini juga beberapa tahun yang lalu Gubernur Sumatera Utara menggugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Benar kan? Dengan pengacaranya siapa? Oce Kaligis. Saya tidak persoalkan urusan OTT-nya di sini. Urusan Evi dan Gatot yang menjadi kuasa hukumnya saya. Lalu kemudian Oce masuk penjara dan Gary. Bukan itu. Yang saya mau katakan adalah bahwa siogianya dalam sistem peradilan kita yang mengatur tentang azas legalitas dan legal standing, maka yang patut dan pantas menjadi penerima kuasa adalah orang yang sudah akan beracara dan diatur berdasarkan undang-undang advokat. Apa itu? Ada kartu anggota, KTA, ada berita acara sumpah, dan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang diakui oleh Kumham. Karena itu, sampai dengan tadi itu baru saya menerima surat kuasa yang bersangkutan bukan seorang lawyer. Kami khawatir dia tidak mengerti sistem beracara, sehingga proses pemeriksaan menjadi lambat. Sementara di peraturan Mahkamah Agung, Perma dan atau SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, bahwa peradilan cepat dan murah itu tidak boleh lebih dari 5 bulan. Atau dalam hitungan harinya, per minggu dan atau seperti apa. Apalagi kami sepakati tadi, bahwa kami memohonkan untuk nanti dilakukan pemeriksaan setempat atau sidang di tempat. Kami berharap majelis akan datang ke Padang Lawas di Sibuhuan untuk membuktikan betapa ironinya ada petugas kesehatan dari Rumah Sakit Haji Medan yang dibawa oleh Saudara Rashid dan didampingi oleh Sekda Arfan Nasution. Di sana pada faktanya adalah pemeriksaan tensi di rumahnya, lalu kemudian berdasarkan itu katanya observasi langsung menjadi jurisprudensi dalam konsedran Gubernur yang menyebut bahwa yang bersangkutan diobservasi dinyatakan sakit sehingga harus menunjuk PLT. Ini keliru besar. Di samping itu, kita juga mungkin akan ada banyak saksi
yang ada di sana, yang tidak memungkinkan berjalan melalui jalan darat 14 jam. Maka pertimbangan itulah kami berharap majelis akan ikut ke Padang Lawas untuk pemeriksaan setempat. Gunanya apa? Untuk meyakinkan majelis bahwa inilah kondisi Pak TSO yang diperiksa di kediamannya dan bukan di rumah sakit. 3 bantahan ini cukup bagi saya dan keyakinan saya dan tim RAN yang saya pimpin. Ada saudara Teguh, ada saudara Andi, ada saudara Rahmat, ada saudara Faisal, dan Laya, serta teman-teman yang lain. Kami yakin kami akan memenangkan gugatan ini. Dan dalam waktu dekat insya Allah saya sedang pertimbangkan akan menggugat kerugian material dan imaterial kepada Gubernur Sumatera Utara dengan hitungan yang sedang kami lakukan saat ini. Berikutnya saya sampaikan kepada teman-teman media semua bahwa persidangan ini, pemeriksaan tadi, itu kita lebih kepada objek sengketa, yaitu terbitnya surat penunjukan PLT Bupati Padang Lawas atas nama Zarnawi Pasar Ibu. Karena itu Pak Zarnawi, saya himbau saudara, kalau ada sikap-sikap saudara, kalau ada tindakan saudara yang merasa saudara sebagai bupati, agar saudara berhati-hati. Saudara, saya mendengar-dengar apakah benar atau tidak, mulai mengumpul-ngumpul massa, mulai mengganggu-ganggu, bahkan ada anggota-anggota, ada orang yang datang di sini diganggu posisinya. Itu tidak baik dan tidak elok. Zarnawi, kau saya ingatkan. Sekali lagi, Zarnawi, kau PLT, kau bukan bupati. Dan kalau kau melanggar hukum, saya kejar kau sampai kemanapun. Karena saya tidak pernah peduli siapa kau. Karena kau sebagai wakil bupati yang menjadi PLT hari ini, kami pertanyakan posisimu melalui peradilan ini. Jadi jangan sampai terjadi gesekan di Kabupaten Padang Lawas hanya karena kepentingan seseorang dan pendukung-pendukung. Ini dalam rangka apa? Ini peringatan saya. Ini dugaan saya. Ini himbauan saya. Karena sebagai putra Tabaksel, saya tidak ingin ada kekacauan demi jabatan siapapun. Kemudian saya mengingatkan siapapun putra-putra daerah yang di sana. Apakah mau mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Tenggara? Atau orang-orang yang berambisi di sana, yang mencoba memainkan irama-irama ini, yang membangun komitmen untuk mendapat dukungan. Jangan coba-coba itu. Sebagai putra daerah, saya tidak akan percuma bermain tingkat nasional kalau saya tidak mampu membantu kampung halaman saya. Jadi Tabaksel itu adalah bagian dari kampung halaman saya. Itu adalah Tapanuli Selatan Raya. Karena itu siapapun dia, saya akan hadang kalau saudara bermain dalam persoalan hukum yang menjadi hak dari klien kami. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan penegasan saya jelas bahwa hari ini alhamdulillah gugatan kami diterima dan kita masuk ke pokok perkara. Cukup? Ada pertanyaan? Saya dulu orang aja. Saya belum tanya. Lagian pun bukan urusan saya itu. Yang penting bagi saya, hakimnya dia menyampaikan dengan tegas, dengan jelas, lugas. Nanti kalau saya cari tahu, dikira nanti saya ada sesuatu. Kita tuh hanya berkomunikasi dengan panitra, Pak. Saya tidak pernah tanya majelis hakim. Tapi kalau hakimnya bermain-main, biasanya hakimnya pun saya laporkan. Sudah berapa hakim yang saya laporkan. Dan ada yang dipindahkan malah. Saya hanya ingin ditegakkan hukum dengan benar. Tidak usah sini yang cari-cari mangsa, mencari-cari intel-intel, nanti Rasman akan suap. Sampai kiamat nggak dapat kau itu. Saya hanya boleh dibayar orang sesuai dengan jasa saya. Tapi untuk nyuruh ngasih uang sama orang, nggak pernah saya lakukan itu. Oke, cukup. Dari mana nih? Harian mana? Dari El Sinta, Bang. El Sinta, oke. Ada yang lain. Kemudian ID. Ketua ID. Saudara Ramlan Setompul. Saudara dalam rangka apa bicara? Saudara kan hanya ketua ID organisasi. Yang perilaku-perilaku begini tuh makanya ada PDSI itu. Tanya saya, saudara kapan bicara sama saya? Saya kuasa hukumnya TSO. Kami nggak mau datang ke sana, ngapain kau cuap-cuap di media? Tanya saya. Hebat kali kau rupanya. Macam paten kali kau, ketua ID kau. Ikatan Dokter Indonesia. Kalau begini cara kau, anak saya nggak saya masukkan ke ID. Saya suruh masuk PDSI. Siapa kali kau? Kau ngomong menyalahi kau, saya sikat kau secara hukum. Ini Rasman, kau ingat nih? Ya, cukup ya?